bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kali peristiwa ketika Yohanes Pembaptis berada di dalam penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Nah, dan aku berkata kepadamu bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Sungguhnya aku berkata kepadamu, antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, seperti yang kita rayakan hari ini, Minggu Gaudete, Minggu bersukacita. Lalu saya coba mencari, sukacita itu sebenarnya artinya apa sih? Kalau saya buka KBBI, ada dua arti yang keduanya punya unsur yang sama. Sukacita itu ada dua pengertian, bisa dua penjelasan lah. Yang pertama adalah bersuka hati, hatinya jadi bersuka. Lalu yang kedua itu ya mirip-mirip sih sebenarnya, bergirang hati. Bersuka hati, bergirang hati. Maka sukacita itu kalau boleh kita simpulkan itu soal hati kita. Kalau Anda misalkan, "Romo, saya bersukacita karena apa? Karena besok itu banyak promo 12.12 ya, Harbolnas." Itu bukan bersukacita. Itu seneng matanya sama jarinya, itu kan? Wah, ini bagus nih, beli, check out gitu. Promo. Itu cuma seneng matanya sama tangannya, jarinya. Atau misalkan ya, "Romo, saya bersukacita. Kenapa? Aduh, nanti siang makannya babi panggang karo." Wah, itu bukan bersukacita. Itu mulutnya yang seneng. Kalau nanti siang ternyata bukan babi panggang karo, saya nggak jadi bersukacita. Saya nggak jadi seneng, hilang. Maka saudari-saudara coba kita bercermin ya. Kadangkala kita sukacita, dapat hadiah ya, dapat rezeki, dapat segalanya. Coba lihat, itu senang, beda ya. Senang itu cuma di permukaan. Kalau hal yang buat senang itu hilang, udah senangnya hilang. Tapi kalau sukacita itu soal hati. Orang bisa melakukan segala yang hebat. Orang bisa menghibur orang ya dengan berbagai macam entertainment. Orang bisa melayani dengan baik sekali. Jangan-jangan itu yang tampaknya aja. Hatinya nggak bersukacita. Coba tengok hati kita. Kita bercermin kepada hati kita. Apakah hati kita juga bersukacita? Bicara soal bersukacita, berbicara soal hati. Kalau kita lihat bacaan Injil,
Apa yang terjadi sih sebenarnya? Yang terjadi situasinya Yohanes Pembaptis di penjara. Praktis dia nggak bisa keluar. Ya. Tapi dia mendengar mungkin dari murid-muridnya atau mungkin dari orang-orang yang keluar masuk penjara. Ya Yesus. Oh dia melakukan ini, melakukan itu. Dia berbuat ini, dia mewartakan itu. Lalu Yohanes Pembaptis ini penasaran. Walaupun udah ketemu juga dengan Yesus kan. Saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Maka Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya lalu bertanya. Pertanyaannya nih pertanyaan yang menarik. Murid-murid tanya sama Yesus, Yesus, jujur deh, ya. Sebenarnya engkaukah orangnya? Atau harus kami menunggu yang lain? Pertanyaan ini bicara soal juru selamat, soal Mesias. Maka Yohanes Pembaptis melalui para murid bertanya, Yesus, benar nggak sih kamu ini orangnya? Atau harus menunggu yang lain lagi, Mesias yang datang? Dalam pertanyaan itu saudari-saudara, saya merenungkan hati mereka itu belum mendapatkan kepastian. Mereka masih bertanya-tanya, benar nggak sih Yesus ini orangnya? Atau kami harus cari lagi, nunggu lagi orang. Hati mereka belum dapat kepastian, sehingga saya merenungkan mereka belum, ketika bertanya itu belum mendapatkan sukacita. Belum mendapatkan kepenuhan kegirangan hati. Belum mendapatkan kesukaan hati. Hatinya masih penasaran. Hatinya masih gantung. Menariknya, Yesus menjawab di bagian akhir. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak. Yesus nggak bilang, ya saya orangnya, enggak. Yesus nggak bilang, ya saya ini juru selamat. Saya datang untuk menyelamatkan kamu. Enggak juga. Tapi Yesus cuma jawab, berbahagialah orang yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Dengan kata lain, Yesus memberikan kepastian. Para murid Yohanes Pembaptis, mungkin kita juga hatinya bertanya-tanya, hatinya masih gantung. Lalu kita cuma dikasih jawaban sama Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak sangsi dan tidak menolak aku. Artinya apa? Menerima Yesus dalam hati kita. Dan itulah sukacita yang kekal. Sukacita kita sebagai orang Katolik. Sukacita iman kita. Yang kalau kita bisa merasakan itu, berbahagialah hati kita. Berbahagialah, bersukalah, bergiranglah, sukacitalah hati kita. Maka ada angin badai, ada pencobaan, ada tantangan, ada godaan, ada niat-niat jahat, ada godaan lingkaran setan. Kita tetap melawan, karena pondasi kita, sukacita kita bukan berasal dari dunia ini, tapi sukacita Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan kita. Maka saudari-saudara dalam penantian ini, minggu bersukacita, kita mau itu tadi. Ya sukacitanya apa ya selama ini? Sebagai manusia banyak sukacita kita yang membuat hati kita penuh senang. Tapi juga sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, sukacita kita tuh jelas. Berbahagialah mereka yang menerima. Itu yang pertama. Semoga kita senantiasa punya sukacita dalam hati kita yang menjadi fondasi kuat. Lalu yang kedua, ketika Yesus menjawab, tadi seperti yang saya katakan, dia nggak langsung menjawab, saya juru selamat, saya Mesias, saya akan menyelamatkan kamu. Enggak. Itu bagian terakhir tadi, berbahagialah. Tapi bagian pertama coba kita lihat. Para murid bertanya, engkaukah orang yang datang itu, atau kami harus menantikan orang lain? Jawaban Yesus yang pertama kali adalah, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat.
pergilah dan katakanlah. Ini menjadi penting. Bahwa sukacita yang kita alami tadi, sukacita kepenuhan bersama dengan penerimaan Yesus di dalam hidup kita, itu nggak kita simpen sendiri. Sukacita itu nggak kita simpen. Sukacita itu punya tuntutan. Apa? Pergi dan katakanlah. Atau dengan bahasa singkat, bagikanlah sukacitamu. Sebarkanlah sukacitamu. Dan Yesus mengatakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkit. Kepada mereka yang lemah miskin diberitakan kabar baik. Semua itu kan bicara soal sukacita dalam hatinya. Sehingga mungkin saja ketika kita pergi dan membagikan sukacita, ada orang yang lagi, kalau analoginya sekarang, perumpamannya sekarang, mungkin ada orang yang sedang lagi buta hatinya atau buta pikirannya. Lihat, merasakan sukacita yang kita bagikan, mereka bisa melihat lagi. Atau sedang tuli hatinya, suara hatinya, hati nuraninya sudah terkikis dengan kegelapan dosa. Nah, pergi dan katakan sukacita, siapa tahu dia bisa mendengar. Dan itulah tugas kita. Bapak Ibu Saudari-saudara, hari ini warna liturgi warna pink. Walaupun cuma saya saja yang pakai nih, sama Pur ya. Lain ada beberapa yang pink. Kadang-kala diidentikan dengan feminim dan lain sebagainya. Tapi saya coba cari-cari. Pink itu memang melambangkan cinta. Melambangkan cinta. Maka 14 Februari coklat itu warnanya pink bungkusnya. Atau bunganya warnanya pink. Melambangkan cinta. Tapi juga warna pink itu melambangkan persahabatan. Kasih sayang, damai, harapan, cinta, kepedulian, perhatian, dan lain sebagainya. Maka dari sini saya bercerita. Pertama tadi, apakah sukacitaku sudah mendasarkan diri pada kehadiran Tuhan? Penerimaan Tuhan dalam diriku? Atau kita kadang-kala masih ragu-ragu, masih bertanya-tanya, enggak yakin? Kedua, hari ini lilin yang bernilai warna pink, warna liturgi warna pink. Berarti kita diajak apa? Tadi, pergi dan katakan, membagikan sukacita. Sehingga apa? Sehingga api persahabatan, api cinta, api kasih sayang, api kepedulian, api kedamaian semakin. Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, kita berdoa semoga dalam persiapan kita menyambut kehadiran Yesus, kita bersukacita. Lalu kita jangan lupa punya tugas untuk membagikan sukacita itu yang gak akan pernah hilang, yang gak akan pernah habis. Kita wartakan, kita bagikan. Mari kita hening sejenak, kita tanggapi sabda Tuhan dengan